Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pakar sosial termasuk juga para pakar agama menyampaikan bahwa keluarga adalah jiwa dan tulang punggung masyarakat. Baik dan buruknya masyarakat tercermin dari keluarga itu sendiri. Kalau keluarga baik yang merupakan bagian terkecil dari sebuah masyarakat, maka masyarakat secara umum pun akan bernilai baik. Peradaban masyarakat tentu akan sangat ditentukan oleh keberhasilan keluarga. Keluarga yang memiliki ketahanan yang baik, keluarga yang sejahtera, itulah yang diidam-idamkan oleh semua orang. Jika keluarga yang memiliki ketahanan dan kesejahteraan ini merupakan sebuah keharusan dalam mewujudkan peradaban manusia, maka membangun keluarga yang sejahtera merupakan aktivitas yang mulia, aktivitas yang harus dilakukan oleh siapapun manusia di dunia ini. Karena kita hidup bermasyarakat bersama dengan agama-agama yang lain. Pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 9 menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal ladzina law taraku, hendaklah orang-orang bertakwa takut kepada Allah ketika meninggalkan orang-orang di belakangnya nanti, di'afan khafu alaihim, yaitu orang-orang yang lemah, yang dikhawatirkan baik secara akidah maupun ekonomi dan lain sebagainya. Ayat ini sebenarnya memberikan tuntunan kepada kita, anjuran kepada kita semua untuk tidak meninggalkan zuriyah keturunan itu dalam keadaan lemah. Lemah akidahnya, lemah ekonominya. Oleh karena itu pun Nabi pernah menyampaikan di dalam sebuah hadis Bukhari Muslim yang artinya, hendaklah kalian meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang berkecukupan dan tidak menjadi beban banyak orang. Oleh karena itulah dari hadis ini kita mesti termotivasi untuk agar berusaha semaksimal mungkin dalam hidup ini mewujudkan keluarga kita masing-masing, keluarga yang sejahtera, keluarga yang mendapatkan rahmat dan hidayah Allah, keluarga yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam luar biasa memberikan perhatian terhadap pembangunan keluarga yang berketahanan dan sejahtera ini. Sampai kalau kita perhatikan berapa puluh jilid kitab yang ditulis oleh ulama-ulama kita berbicara tentang persoalan keluarga. Bahkan di IAIN sendiri membuka program studi hukum keluarga Islam. Itu bagian dari sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, tujuan di dalam membangun keluarga di dalam Islam ini tidak hanya
bertujuan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan dunia, tapi membangun keluarga ini juga untuk kepentingan akhirat. Karena dari keluarga yang sejahtera ini nanti akan bisa melahirkan generasi-generasi penerus yang membanggakan, yang kemudian bisa sukses dunia juga sukses di akhirat. Di dalam keluarga, kesuksesan ini diawali dari ketangguhan pemimpin dalam keluarga. Oleh karena itulah, suami dan istri merupakan satu paket yang memiliki relasi saling mengisi, yang sederajat. Ini yang memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga. Jika suami dan istri ini benar-benar kompak bersatu untuk mewujudkan keluarga yang diidolakan, yang diidam-idamkan sebagaimana dalam Al-Quran, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka dia pun akan bisa mewujudkan itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mewujudkan keluarga yang tangguh itu, yang berketahanan itu, yaitu kita harus memfungsikan keluarga. Yang pertama, ada fungsi agama, bahwa keluarga di dalam hal ini berfungsi untuk memperkenalkan agama kepada seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak cucunya. Sehingga tradisi Islam itu ada yang namanya melakukan adzan iqomah ketika bayi sedang lahir. Itu bagian dari bagaimana memperkenalkan agama kepada anggota keluarga sejak dini, sejak anak itu lahir. Yang kedua, ada fungsi perlindungan. Keluarga ini punya fungsi perlindungan dalam arti keluarga bisa melindungi anggota keluarga, baik perlindungan terhadap fisiknya, perlindungan terhadap rohaninya, psikisnya. Ini harus dilakukan oleh sebuah keluarga. Bagaimana menangkal agar pergaulan yang dilakukan oleh anak-anak anggota keluarga itu bisa terarah untuk memilih pergaulan yang baik. Itu tergantung dari peran keluarga atau fungsi keluarga di dalam memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Yang ketiga, ada perlindungan ada fungsi pendidikan dan sosialisasi. Dalam hal ini keluarga memiliki peran untuk memperkenalkan, transfer pengetahuan kaitannya dengan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Keluarga sangat berperan. Oleh karena itulah biasanya anak-anak di dalam keluarga ini bisa tumbuh berkembang, potensinya itu tergantung siapa yang mendampinginya. Allah berfirman, fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha, misalnya bahwa setiap jiwa itu diberi potensi fujur yang pertama, dan yang kedua potensi takwa. Di setiap insan ini ada potensi baik dan potensi buruk, tergantung keluarga ini mau mengarahkan kemana. Nabi pun mengingatkan bahwa setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, tergantung orang tuanya mau menjadikan dia menjadi Yahudi, Nasrani atau yang lainnya. Itu keluarga yang membentuk. Kemudian yang keempat, ada fungsi reproduksi, yaitu bahwa keluarga ini melestarikan keturunan, sehingga di dalam Islam ada ajaran yang namanya nikah secara sah. Ajaran nikah itu merupakan ajaran yang diberikan oleh Islam kepada keluarga siapapun untuk agar keluarganya ini dimulai dari
pembentukan keluarga yang benar-benar sah, legal menurut agama maupun menurut pemerintah. Kemudian yang terakhir ada yang namanya fungsi kasih sayang, bahwa keluarga ini di dalamnya ada ajaran muasyarah bil ma'ruf, itu perlu dikembangkan, yaitu mempergauli secara baik antara suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada mawaddah warahmah, yaitu ada kasih sayang, ada keharmonisan di antara keluarga. Itulah beberapa fungsi keluarga yang mungkin bisa kita jadikan sebagai renungan pada saat ini untuk kita supaya bisa menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sejahtera, sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah, tsumma ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.